Semoga Shirley suka. Shirley? Roy? Sher, aku kesini mau ajak kamu jalan. Sorry ya Roy, aku nggak bisa. Aku mau pergi. Pergi? Kemana, Sher? Aku kan udah jemput kamu. Roy, aku mau mulai sekarang kita jalan masing-masing aja ya. Kenapa kamu mau kayak gini sih, Sher? Aku tahu kita sering beda pendapat. Tapi aku selalu sayang kamu, Sher. Aku cuma mau kita untuk sementara waktu jalan masing-masing aja. Aku tuh ngerasa kalau... Maaf ya, aku pergi. Sher, kamu pergi sama siapa sih, Sher? Kemana? Hah? Roy, mulai sekarang aku bebasin kamu pergi dengan siapapun. Tapi tolong kamu juga lakuin hal itu ke aku. Sher, kamu nggak mungkin ngomong kayak gini, Sher. Kita bisa bicarain ini baik-baik, Sher. Kita coba jalan dulu masing-masing kayak gini. Sher, please, Sher. Salah aku apa, Sher? Aku masih sayang kamu, Sher. Please. Kamu masih sayang kan sama aku? Kamu nggak mungkin nggak sayang sama aku. Kamu masih cinta sama aku kan? Roy, aku jujur sama kamu sekarang. Aku udah gak nyaman lagi sama hubungan kita. Aku gak bisa harus terus-terusan ikutin ke apapun yang kamu mau, apapun yang kamu pikirin. Dan satu hal lagi, aku mulai ngerasa kalau kamu tuh bukan cowok yang ideal buat aku. Kamu bukan cowok maco. Share, please, share. Share, aku masih sayang sama kamu, share, please. Mulai sekarang kamu lupain aku. Share, jangan pergi, share. Share, kita bisa ngomongin baik-baik, share. Sejak Roy berantem dengan Shirley, Roy langsung drop. Dia tidak peduli lagi apapun, juga dengan indigonya. Dia mengurung diri di kamar. Kami semua sangat prihatin. Sampai suatu malam saya ditakutkan dengan hal yang sangat mengerikan. Ini kenapa ya? Kok bergetar gini? Jangan-jangan gempa. Pak bangun, Pak. Bangun. Ini kok bergetar gini, Pak? Pak, jangan-jangan gempa nih, Pak. Bangun, Pak. Ada getaran kok, Ma. Mama nggak berasa apa-apa. Perasaan Mama aja. Enggak, Pak. Aku serius. Makanya Papa bangun dong. Ayo. Papa nggak berasa apa-apa. Masa nggak berasa sih, Pak, bergetar gini? Udah tidur aja, Ma. Mama lagi mimpi kali. Papa. Masa sih? Masa cuma perasaanku aja? Lampunya, kenapa lampunya mati hidup sendiri ya? Ini kan baru diganti. Mana mungkin rusak? Ya Tuhan, ada apa ini? Kayak ada yang jatuh. Apa ya?
barang-barang pada berantakan begini? Siapa yang panggil-panggil aku ya? Sepertinya suaranya dari sana. Suaranya makin jelas. Kayak dari dalam sana. Kayaknya suaranya dari dalam peti. Jangan-jangan ada sesuatu dalam peti. Bikin shock aja. Lihat kamu, Shirley. Kamu akan menyesali semua omongan kamu. Aku akan kalahkan anak-anak trek motor, walaupun aku harus babak belur berantem. Papa bangun, Pak. Pak, Mama serius nih, Pak. Mama tadi lihat boneka jelangkung. Pak. Roy, bangun, Roy. Bangun, Mama takut banget, Roy. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Ma! Ini Papa. Pak, Mama takut, Pak. Ada jelangkungnya lagi di sana, Pak. Mama tuh tadi mau bangunin Roy, tapi ternyata nggak ada. Pak, hati-hati, Pak. Nggak ada apa-apa, Ma. Mana ada? Nggak ada apa-apa kok. Nggak mungkin, Pak. Tadi ada di situ. Nggak ada apa-apa, Ma. Nggak mungkin, itu cuma hayalan Mama, Pak. Coba Mama lihat. Nggak ada apa-apa kan? Pak, tapi beneran tadi ada, Pak. Tadi di gudang juga ada jelangkungnya. Itu mungkin hanya pengaruh pikiran Mama yang kemarin. Ya? Udah nggak ada apa-apa kok. Turun nggak? Aku lagi nggak mau diganggu nih. Turun. Kalau kamu nggak mau turun, aku bakar ya. Turun nggak sekarang? Turun nggak? Hei! Ah, ini pemasukan hari ini gimana? Hah? Bang,
Gue mau ngomong sama lu. Wih. Emang lu siapa ya? Dan urusan lu apa di sini ya? Mau ngomong sama gue? Hah? Gue mau adu track sama lu. Wih, sada mau ngadu track sama gue. Guys, lihat tuh guys pengen ngadu track sama gue. Nggak salah lu, ha? Lu kan nggak tahu gue siapa, ha? Balik aja deh, balik. Gue nggak main-main. Gue berani adu track sama lu. Gue kasih tahu sama lu. Lu seharusnya berterima kasih sama gue. Karena kalau enggak, nyawa lo itu melayang, tengil. Lu mau cari mata lu di sini, ha? Dapat gue. Diam lo. Duit gue. Nggak ada lagi dompet lo. Duit gue. Nah, diam lo. Lo mau dompet lo? Hah, ambil tuh dompet lo. Karena lo itu udah salah tempat. Tempat lo ini tuh bukan di sini, pengecut. Guys, ambil. Motor gue mau diapain? Polisi. Lari, kabur. Gawat, gue kabur kemana nih? Gue yakin di sini gue selamat. Nah, Roy, terima kasih lo udah mampir restoran kami. Iya bu, kebetulan memang mama saya selalu pengen beli sotonya Pak Jarot. Memang mama kamu itu suka banget sama soto buatan suami ibu. Nanti ibu lebihin ya buat mama kamu. Iya makasih bu. Oh ya, by the way selamat ya bu. Restorannya makin rame, terus usahanya makin sukses nih bu. Alhamdulillah, ibu aja nggak nyangka yang datang terus menerus kembali lagi ke sini. Ya pokoknya aku selalu doain semoga restorannya makin rame dan usaha ibu makin lancar. Amin. Nah, Roy memang anak baik. Oh iya, pipi kamu kok memar? Oh ini nggak apa-apa bu, kebetulan tadi aku naik motor terus meleng ketabrak tiang. Tapi nggak apa-apa, lecet doang kok. Oh gitu. Tadi ibu pikir kamu habis berantem. Tapi kan kamu anak baik, nggak mungkin lah berantem-berantem segala. Ya bu. Desi, sini kamu. Kamu nih gimana sih? Hah? Tahu warung lagi penuh kayak gini, lagi rame. Banyak pengunjung, malah ngobrol sama orang. Iya mas, cuman ngobrol sama anak Roy kok. Anaknya Bulani, tetangga kita. Udah tahu aku. Saya ngurus yang lain. Iya mas. Nah Roy kenapa? Roy, kamu kenapa? Nggak apa-apa bu. Ya udah kalau gitu, ibu permisi dulu ya. Makasih ya mbak. Kok sotonya kuahnya hitam, bau dan banyak belatung? Kok yang lain biasa aja sotonya? Pada enak lagi makannya. Kenapa beda sama soto gue? Hitam dan ada belatungnya. Nah Roy, mau kemana? Mau pulang bu. Kok pulang? Sotonya nggak dimakan, nggak enak ya? Nggak suka? Saya suka bu, tapi barusan mama tiba-tiba telepon. Nggak tahu sih ada apaan, jadi harus buru-buru pulang. Oh ya udah kalau gitu sekalian dibungkus buat mama kamu ya.
Mbak, bungkusin 2 ya. Sebentar ya, Nak. Ini pasti ada yang gak beres nih. Tapi apa ya? Perasaan aku gak enak. Kayak ada sesuatu di tempat ini. Ya, makasih Mbak. Papa. Bagus. Kamu sekarang udah bisa main kabur ya. Kamu berantem. Roy, kalau mau jadi cowok, bukan begini caranya. Papa tahu apa sih, Pak? Mau Roy berantem atau gimana? Itu bukan urusan Papa. Bukan urusan papa. Kamu ini anak papa. Masa papa mau biarkan kamu melakukan hal bodoh seperti ini? Shirley putusin aku karena aku kurang maco, Pak. Shirley juga bilang aku cowok lemah, Pak. Aku diputusin, Pak. Dan aku mau buktiin kalau semua omongan dia itu salah, Pak. Dia tinggalin aku, Pak. Maco bukan berarti memukul. Sok jagoan, berantem. Tapi, Pak. Dengarin papa. Maco yang arti sebenarnya itu, kamu bisa berbuat kehidupan menolong orang lain. Shirley itu tidak cocok buat kamu. Itu petunjuk Tuhan, kamu harus tahu. Kasihan mama kamu. Harusnya tadi kamu yang menolong mama kamu. Mama kenapa, Pak? Kamu lihat sendiri keadaan mama kamu di kamar. Ma. Mama kenapa? Roy, Mama takut, Roy. Ada apa sih, Ma? Hah? Kamu bisa takut gini? Jelangkungnya balik lagi. Jelangkungnya ada lagi. Mama takut. Bukannya sudah dibakar, Ma? Kok bisa ada dan ganggu Mama lagi sih? Siapa sih pria yang teror kamu, Ma? Kamu bisa lihat, Roy. Kayak nggak bisa, Pak. Roy, ini buat nolong mama kamu. Tuh, malah kamu bilang nggak bisa lihat. Jangan paksa Roy, Pak. Roy pasti lagi capek. Ya udah, aku balik ke kamar dulu ya, Ma. Pak. Roy, pesan papa cuma satu buat kamu. Jaga mama kamu. Roy masih terbebani. Jangan paksa dia. Mau sampai kapan dia begitu? Dan sejak Roy melihat yang tidak wajar dalam soto Pak Jarot, kami pun dilarang makan soto Pak Jarot. Tapi papanya Roy jadi berbantah dengan Roy karena hampir semua yang dilihat Roy yang negatif saja. Jangan dimakan, Pak. Ma, Oma. Sotonya bau dan banyak belatungnya. Belatung? Ngaco kamu. Udah jelas soto ini enak. Kamu lihat daging dan kuahnya. Makanya laris. Pak, jangan dimakan, Pak. Kenapa sih pada nggak percaya? Roy lihat sendiri, ada yang aneh di restorannya. Roy, papa perhatiin. Sejak kamu putus sama Shirley jadi nggak benar. Semua yang kamu lihat jadi negatif. Ini mungkin perasaan kamu lagi galau. Udah jelas soto ini top dan laris. Roy. Roy, Roy. Ini anak jadi sok bener banget sih. Ya sudahlah, Pak. Mungkin saja apa yang Roy bilang itu emang benar. Ini bisa aja pengaruh perasaan Roy yang lagi galau itu. Sabar. Nanti Mami yang kasih tahu.
Kasihan Roy, lagi punya masalah sama Shirley. Lo gak mungkin ngelakuin semua ini sama gue, Sher. Lo pasti masih cinta sama gue, Sher. Mulai sekarang kamu lupain aku. Sher, jangan pergi, Sher. Sher, kita bisa ngomongin baik-baik, Sher. Siapa sih, Sher, yang gantiin gue, Sher? Sepatu apa sih, Sher? Dan aku merasa maco loh, nggak kayak pacar kamu tuh. Siapa namanya? Si... Roy. Iya, dia sih emang masih seumuran aku. Beda banget sama kamu yang udah dewasa. Kamu tuh cocoknya sama aku. Roy, Roy? Ini Roy. Bangun. Ngapain lu ngintip-ngintip gue? Badut banget sih lo. Lihat, lusur tau gak sih lo? Guys, lihat nih. Ada badut. Kasihan udah diputusin sama pacarnya masih aja stalking. Roy tidak mau cerita apa yang terjadi pada malam itu. Tapi saya tahu apa yang terjadi pada Roy. Pasti ada hubungannya dengan Shirley. Saya dan papanya Roy sangat prihatin. Papa mau kemana pagi-pagi? Papa! Ada apa lagi? Mending Papa naik motor aja deh, Pak. Aku khawatir nanti ada mobil yang meleng ngebut terus nabrak mobil Papa, malah repot, Pak. Kamu nih Roy, jangan suka nakut-nakutin orang. Pak, tapi Pak Roy... Roy, kamu ini gara-gara ribut sama Shirley. Yang ada penglihatan kamu negatif semua. Pak, tapi Roy beneran lihat sesuatu yang aneh, Pak. Udah, Papa buru-buru. Pak, tunggu, Pak. Pak. Roy lagi galau begini. Masa mau nakutin papanya? Buka! Pak, maaf. Saya disuruh bos saya ngebut. Siapa bos kamu? Kenapa? Pak Jarod, ternyata tetangga sendiri. Pak Jarod bisa turun sebentar, Pak, kita bicara. Kamu ngomong sama dia aja. Percuma, kamu ngomong sama saya juga saya nggak mau ganti. Dia yang bayar. Yang benar aja, Pak. Masa saya minta ganti sama supir Bapak? Lagi pula sepertinya kejadian ini bukan kesalahan supir Bapak. Kan Bapak yang minta ngebut. Saya ngomong sama Bapak juga percuma. Cuman ngabisin waktu saya aja. Tisno, kamu kasih gaji kamu sama dia. Iya, Pak, ya. Udah selesai kan? Kamu bisa temuin dia di depan rumah saya. Kok Pak Jarod jadi sombong begitu ya? Mas Jarod tunggu aku, Mas. Mas mau kemana, Mas? Apa? Mas, kamu tahu kan kalau ibu sakit. Ibu kamu tuh sakitnya udah lama. Sekarang kenapa kamu nyalain aku? Aku butuh uang, Mas. Kamu itu jadi istri bisanya cuma minta uang terus. Udah untung dulu kamu aku nikahin, jadi sekarang kamu bisa tinggal di rumah mewah. Hah? Udah sana, aku mau buru-buru. Tapi kamu gak bisa tinggalin aku kayak gini aja, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Tolong aku, Mas. Aku mohon, Mas. Mas!
Bu, nggak apa-apa, Bu. Mas Jarot! Mas mau kemana kamu kembali, Mas? Kamu sama sekali gak punya tanggung jawab sama orang tua, Mas. Udah seharusnya orang tua kamu itu jadi tanggung jawab kamu. Jangan nyusahin orang lain. Kamu bilang orang lain, Mas. Diam kamu. Mas, aku butuh kamu, Mas. Aku lagi butuh kamu, Mas. Aku mohon. Mau denger ya? Urus ibu kamu sendiri. Suruh siapa punya ibu penyakitan. Siapa perempuan itu, Mas? Keluar kamu. Berani-berani kamu ganggu sangat. Keluar. Mikir. Enggak. Aku nggak mau lagi ngurusin urusan orang. Aku capek. Hidup aku aja nggak keurus. Kamu jangan urusin hidup aku lagi. Mas Jarot. Makhluk apa itu? Baunya sampai ke sini. Mas Jarot! Mas Jarot! Aku nggak peduli. Makhluk apapun itu. Aku bukan pahlawan yang selalu nolongin orang. Ibu mauin Desi, Bu. Desi gak bisa ngurus Ibu. Bu Desi, Ibu yang sabar ya, Bu ya. Desi! Sini kamu! Kamu itu kalau dipanggil sama suami yang nurut. Samperin suami! Apapun keadaannya, ibu kamu itu udah mati. Mas, aku lagi berduka, Mas. Kamu tega sih? Aku udah bilang berapa kali. Jangan lama-lama kamu nyimpen mayat ibu kamu di rumah ini. Suruh mereka bawa keluar dan kuburkan. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok kamu jadi seperti ini sih, Mas? Hidup kamu itu banyak drama ya? Hah? Kamu pikir ibu kamu itu siapa? Banyak uang, punya pangkat, harus dihormati. Hah? Iya. Sekarang bawa kuburin. Dan satu lagi. Untuk semua biaya penguburan ibu kamu, kamu pakai uang kamu dan pakai uang yang dikasih sama warga. Karena aku nggak akan pernah mau ngeluarin uang buat hal-hal kayak gini. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita mengumpulkan uang lagi untuk bantu biaya pemakaman Bu Desi? Baik, Ibu. Saya setuju. Biar kita semua patungan aja, Bu. Ibu Desi, ini ada sedikit titipan dari ibu-ibu sini untuk bantu biaya pemakaman. Ibu gak usah ngerepotin. Diterima saja, Bu. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Itu ada suara anak kecil, ada ponakan ibu di sini. Oh, suara anak tetangga kali, Bu. Sejak kejadian di rumah Ibu Desi, saya dan tetangga sangat curiga kalau ada apa-apa di rumahnya. Tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Dan saya meminta Roy cari tahu karena kasihan dengan Desi. Tapi lagi-lagi Roy seperti hilang semangat. Roy, pokoknya Mama nggak mau kamu berantem atau kebut-kebutan lagi.
Mama minta, tolong kamu tengok Ibu Desi. Kasihan dia, Roy. Mama yakin ada sesuatu yang nggak beres di sana. Ma, cukup, Ma. Roy udah nggak pengen jadi pahlawan, Ma. Ngurusin urusan orang. Sementara urusan Roy sendiri berantakan, Ma. Roy, kamu harus ingat, kelebihan yang kamu punya itu datangnya dari Tuhan. Mama nggak mau kamu berlarut-larut sedih karena Shirley. Kamu tahu kan, Shirley sedang bahagia dengan pacar barunya. Lupakan dia, Roy. Ma, anggap aja Roy ini bukan anak indigo, Ma. Roy punya indera keenam atau ketujuh, Ma. Seandainya Roy normal, Ma, Roy nggak mungkin dikasih ujian kehilangan seperti ini, Ma. Tunggu sebentar ya. Kamu nih gimana sih? Lihat nih meja kotor. Bukannya diberesin malah males-malesan. Mas, ini lagi catat pesanan orang. Pesanan orang apa? Otak kamu itu lemot, sama kayak karyawan di sini. Bukan ngasih contoh yang baik. Mas mau kemana sih, Mas? Aku mau kemana bukan urusan kamu. Urusan kamu urusin warung. Awas kalau sampai ada yang komplain. Mas, tapi aku ini kan masih istri kamu, Mas. Aku berhak dong tahu Mas itu mau kemana. Jangan-jangan kamu selingkuh ya di luar sana. Sini kamu. Lepasin. Sini. Lepasin. Harusnya kamu introspeksi. Kurang kamu itu apa? Mau tahu aja urusan suami? Mas, aku ini masih istri sah kamu, Mas. Jadi aku punya hak untuk tahu Mas itu kemana. Diam. Mas. Sekarang kita pulang ya? Iya. Masuk duluan kamu. Makasih ya, Mas. Iya. Ya Allah, siapa perempuan itu? Pokoknya, Mas. Udah kamu tenang aja ya. Aku bakal beresin semuanya dan setelah itu semuanya buat kamu. Janji, Mas? Janji. Ya udah, yang penting kamu nggak ninggalin aku ya. Enggak dong, sayang. Iya? Ternyata dia benar-benar selingkuh. Kamu tega, Mas. Ngapain juga aku keluar ya? Lani, kemarilah Lani. Kemarilah Lani. Lani, kemarilah Lani. Kemarilah Lani. Lani, kemarilah Lani. Lani, kemarilah Lani. Aku di mana? Siapa kamu? Mau apa kamu? Mendekatlah, Lani. Mendekat. Mau apa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu
Dan kamu tentu masih ingat siapa aku. Kamu Topo. Jalangkung! Jalangkung! Tolong! Tolong! Jangan ganggu aku! Jangan ganggu aku! Pergi kamu! Tolong! 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 Lani. Tolong! Kau tidak bisa menghindar dariku, Lani. Tolong! Tolong! Pergi! Jangan ganggu aku! Lani. Kau milikku sekarang, Lani. Tolong! Milikku. Jangan ganggu aku! Bantu aku, Jalangkung. Hutan seluas ini. Kemana kita mencari mama kamu, Roy? Ada hawa panas dan ada mama, ada pria Jalangkung di sana, Pak. Lani, akhirnya aku dapat kau, Lani. Lani. Lani! Lani! Kamu. Aku kenal kamu. Kamu Topo, teman Lani sejak SMP. Kamu apakan istriku? Ya. Aku Topo. Topo. Jalangkung. Jalangkung. Hadir. Bantu mama, Pak. Jalangkung. Hadir kau, Jalangkung. Hadir. Hadir. Hati-hati, Pak. Pak, mundur, Pak. Pak. Jalangkung. Bagus. Bagus. Atas nama penguasa lagi dalam bumi. Semua alam yang diciptakan saling menghormati. Air kembali menjadi air. Api kembali menjadi api. Jangan lagi ada benci. Jalangkung, tolong, Jalangkung. Hindari mamaku. Jauhi mamaku, Lani. Siapapun kau, kembalilah. Jalangkung, tolong, Jalangkung. Jalangkung. Jalangkung, tolong aku, Jalangkung. 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 Dia sudah bersekutu dengan arwah yang masuk ke dalam Jalangkung ini untuk teror mama. Topo, sadar Topo. Sudahi semuanya. Aku ini teman kamu. Energi hitam dalam dirinya sedang berusaha keluar, tapi batinnya sedang kesakitan, Pak. Ma. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topo sudah menyadari semua dan meminta maaf. Dan karena Roy mau kembali peduli menolong orang, Jalangkung dikuburkan Roy. Dan sejak itu tidak ada lagi gangguan apapun sama Mami. Tapi masalah lain untuk Roy tetap ada.
Wanita simpanan Jarod meminta Jarod menceraikan Desi. Mas, aku mau kamu nikahin aku secara sah. Aku mau kamu tinggalin istri kamu. Sabar ya sayang ya. Kamu kan sekarang udah dapat rumah, udah dapat mobil. Aku kasih uang tiap bulan. Kamu terima itu dulu aja. Nggak bisa, Mas. Kamu lupa ya? Aku itu udah gugurin bayi aku 2 kali. Dan yang terakhir tuh aku ketemu istri kamu di rumah sakit. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Pokoknya kamu harus tinggalin istri kamu. Dan kamu harus nikah secara sah sama aku. Kamu jangan maksa aku ya, nih. Kamu pikir gampang nyerahin istri aku? Kamu terimain aja dulu sekarang apa yang kamu dapat. Kenapa sih Mas Jarod nggak pernah mau cerain istrinya? Apa kelebihannya dia? Kalau masih ada dia, aku nggak akan pernah dapat utuh hartanya Mas Jarod. Dan aku nggak akan pernah bisa nikah sah sama dia. Pasti Mas Jarod berubah pikiran. Ya Mas. Kamu? Siapa kamu? Kamu gak usah pura-pura gak kenal sama aku. Aku tahu pasti kamu kenal sama aku. Aku mohon jangan ganggu suami aku. Aku mau suami aku, Yeni. Heh, kalau suami kamu ke perempuan lain, ya harusnya kamu tuh tanya sama diri kamu sendiri. Berarti kamu tuh emang gak bisa bahagiain dia. Pergi kamu. Yeni, aku mau lepas. Kamu apa lagi sih? Apa lagi? Yeni, kita sama-sama perempuan. Aku tahu kamu punya perasaan untuk ini. Kami baru saja kehilangan anak kami dan aku mohon jangan ganggu lagi keluarga kami. Ini aku mohon. Lepasin suami aku ya. Itu tuh dulu. Dasar kamu perempuan kampungan. Sekarang suami kamu tuh udah kaya raya. Dan dia bakal cari yang lebih dari kamu. Kalau waktu miskin ya iya pantasnya sama kamu. Kalau sekarang, pergi kamu. Yeni, aku mohon jangan ganggu. Aduh, kamu. Yeni, mestinya tuh kamu malu. Rumah ini pemberian dari suami aku. Aku mohon jangan ganggu suami aku. Berhenti lo! Woi! Bu Desi! Tolong! Tolong! Bu Desi! Tolong! Tolong! Kami pun bingung ketika Roy meminta tolong untuk membayarin perawatan Ibu Desi. Tapi mau tidak mau kami lakukan itu. Kondisinya sudah lumpuh akibat tabrakan. Dan di rumah Pak Jarod, Roy merasakan keanehan lagi. Sekali lagi, maafin ya Bu, Nak Roy, udah ngerepotin. Saya janji bakal ganti semua biaya pengobatan yang Ibu udah keluarin. Bu Desi, Ibu nggak usah pikirin itu dulu. Iya Bu, saya juga harus menerima kenyataan kalau sekarang ini aku lumpuh. Sabar ya Bu,
Kamu lagi? Mas, udahlah Mas. Mereka ini tetangga yang baik. Udah nolongin aku, ngantarin aku, sedangkan kamu? Diam kamu. Gak usah bawel. Udah sakit bisa aja bawel. Kokoroy. Aldi? Naroy? Naroy manggil siapa? Aldi, Bu. Anak ibu kan? Iya, Nak. Tapi Aldi sudah meninggal. Ngapain kamu? Gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Jangan lancang kamu. Pak Jarot, anak saya sudah begitu baik dengan keluarga Anda. Tapi Bapak sombong sekali. Roy, kita pulang saja. Bulan ini. Naroy, terima kasih banyak. Maafin kelakuan suami saya ya, Bu. Ya, Bu. Kami permisi ya. Semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu itu udah bikin malu aku di depan tangga. Sekarang apa lagi yang bisa aku harapkan dari kamu? Hah? Udah gak cantik, bisa ngapa-ngapain. Mas, kalau Mas udah gak sudi punya istri seperti aku, ceraikan aja aku, Mas. Apalagi kamu selingkuh. Bagus. Jadi aku gak usah repot-repot buat nalak kamu. Karena kamu yang minta. Dan aku akan sangat bahagia buat nyeraikan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas! Nih, Mas. bawa baju kamu. Kamu ingat, kamu jangan pernah minta uang ataupun gunung gini sama aku. Karena aku gak akan pernah ngasih buat kamu. Pergi! Astagfirullahaladzim, Mas. Harta yang kita miliki saat ini hanya titipan. Apalagi kita sudah kehilangan anak kita, Aldi. Aku gak sanggup kehilangan dia, Mas. Sekarang aku rasa hidup aku gak berarti lagi. Kalaupun Allah manggil aku udah ikhlas. Kamu mau mati? Iya. Mau mati? Susul anak kamu sana. Jangan pergi. 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 Bu Desi? Naroy? Bu Desi ngapain di sini? Mau kemana, Bu? Cuman mau ke depan aja, Nak. Kasihan Bu Desi. Saya bisa melihat semuanya dan merasakan kepedihan Ibu. Emangnya Naroy lihat apa? Bu Desi, semua yang Bu Desi alami dan semua kesedihan Ibu, saya bisa rasain, Bu. Untung saya masih menyimpan kunci cadangan rumah ini. Dan kalau jam segini, suami saya lagi ke restoran. Ada apa, Nak? Bu Desi, energinya panas sekali di rumah ini. Aku melihat sebuah kamar di atas, gelap dan bau sekali, Bu. Iya, Nak Roy. Kamar itu dibiarkan gelap dan dikunci oleh suami saya. Saya nggak tahu di sana ada apa. Tapi
Anak saya Aldi ditemukan meninggal di kamar itu, Nak. Muka biru dan mengering. Aku gak tega kalau ngebayangin dia. Bu, Ibu di sini aja ya, biar saya ngecek. Oh ya Bu, Ibu bisa bantu saya dengan baca ayat kursi atau zikir? Hati-hati ya, Nak Roy. Iya Bu. Bu, kuatkan baca doanya Bu. Aku ngerasa makhluk di sini udah gak suka dengan keberadaan saya Bu. Iya, Nak. Pergi kamu! Pergi! Astagfirullahaladzim. Nak Roy, ayo kita pergi, Nak. Nak. Nak Roy, kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Gak apa-apa kok Bu. Bu, aku ngerasain energi dari kamar sini kuat sekali Bu. Oh iya, ini kuncinya. Oh Bu, Ibu di sini aja ya, biar aku aja yang masuk. Kalau misalnya aku nggak keluar-keluar, Ibu tolong carikan Ustadz. Iya, Nak Roy, hati-hati ya. Ya Bu. Air kembali menjadi air, api kembali menjadi api. Semua makhluk yang diciptakan saling menghormati. Penghuni gunung penjaga kegelapan, datanglah memenuhi sambutan ini. Tolong! Om Jarod melakukan ritual dan anaknya dijadikan tumbal. Gimana sekarang? Kamu seneng kan? Kamu udah dapat restoran, dapat rumah, dapat uang, terus dapat Deposito. Apaan nih? Kok kuahnya hitam kayak gini sih? Bau lagi. Jijik banget sih. Banyak belatungnya lagi. Nggak mungkin. Ini pasti sabotase. Pak Jarod, kenapa jadi kayak gini sih? Bapak pakai pesugihan ya? Enggak. Saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Enggak, ini bersih makanan saya. Bohong kamu. Bohong nih, Pak. Kamu. Semuanya hitam bau lagi. Nih, lihat ya. Lihat nih saya makan. Oke kan? Ya? Coba kita lihat. Kamu tuh kan? Tuh, lihat deh. Bener kan? Tuh, bener kita tangkap dia. Udah, tangkap dia. Kejar dah. Mau kemana, Pak? Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ayo kita tolong. Nah, itu dia tuh istri mudanya. Bu, ini suami ibu. Astagfirullahaladzim. Mas Jarod? Ayo kita angkat. Ayo. Desi sekarang tinggal di kontrakan kecil dan tidak pernah tahu kabar kondisi suaminya. Kejadian yang menimpa Pak Jarod membuat warga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi rumah Pak Jarod selalu tertutup. Restorannya sudah disegel warga. Dan kabar terakhir, Pak Jarod terkena kanker lidah. Dasar suami gak guna.
Kamu pikir aku mau urusin kamu terus-terusan kayak gini? Kenapa? Mau makan? Ambil sana sendiri ke belakang. Ada sayuran mentah di sana. Aku jahat. Kamu mikir dong. Kamu itu udah bangkrut, tua. Lihat kamu kondisi kamu sekarang. Menjijikan kayak gini. Kamu itu udah gak bisa kasih aku uang. Dan jangan harap aku akan kasih kamu makan. Dan sekarang, sertifikat rumah dan tanah kamu sudah berada di tangan aku. Cuma ini tujuan aku masih ada di sini. Dan sekarang, kamu boleh pergi dari sini. Oke, sayang, yuk. Kita jalan-jalan. Ayo. Sekarang kita jalan-jalan ya. Astaga. Pak Jarot. Astagfirullahaladzim. Pak Jarot. Istighfar Pak Jarot. Istighfar. Pak Ustadz, dia kesakitan Pak Ustadz. Ada yang menahannya. Ada dosa Pak Ustadz. Iya benar Roy. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkaulah yang Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Terimalah dia menghadapmu ya Allah. Ampuni ya Rabbi. Iya, Mas. Maafin aku. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu, Mas. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeni. Bu, itu mobil yang waktu itu aku lihat nabrak Bu Desi. Jadi yang ngelakuin semua ini Yeni. Tega banget. Yang sabar ya Bu Desi. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Mas Jarot. Gue tuh emang pinter ya. Uang, rumah, mobil semuanya bisa gue dapetin dengan gampang. Mas Jarot yang capek-capek ritual sampai mati, gue yang dapetin semuanya. Bukan istrinya yang bodoh itu. Mendingan sekarang gue kabur ke luar negeri biar aman. Kematian Pak Jarot dan Yeni yang sangat mengenaskan, tubuhnya membiru dan mengering di dalam mobil, membuat kita percaya perbuatan baik dan buruk pasti ada karmanya. Dan kemenangan selalu bersama orang-orang yang sabar dan di jalan Tuhan. Desi mendapatkan kembali rumahnya. Dan Roy sepertinya juga mendapat semangat kembali. Lakukanlah kebaikan setiap hari agar kita mendapat karma baik. Amin.